Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Life Changing Class Podcast, podcastnya Sarkas.id bersama saya Bagas, CEO dari Sarkas. Di kesempatan ini saya mau bahas tentang 4 metode yang biasa saya pakai supaya lebih produktif dalam setiap hal. Karena kebanyakan dari kita biasanya suka juga tuh udah ngelis-ngelis gitu kan, tuh tulis apa aja, mau ngerjain apa aja hari ini. Tapi nyatanya ya cuman 1 dari 10 yang akhirnya selesai gitu kan. Itu entah itu kita memang mager ngerjainnya, entah itu kita memang suka menunda-nunda ya, atau banyak distraction, atau memang hal-hal lain yang akhirnya membuat kita nggak selesai sama to-do list kita gitu loh. Nah, kali ini saya akan ngasih 4 metode atau 4 trick and tips lah ya, buat kita supaya lebih produktif, lebih fokus sama kerjaan kita, dan nggak ngabisin waktu untuk hal yang sia-sia. Oke, langsung aja yang pertama itu ada ambil keputusan mana yang mau kamu kerjain duluan. Jadi misalnya ada 5 pekerjaan nih, misalnya mau nyuci piring, mau disuruh orang tua misalnya, mau keluar untuk beli bensin, atau kemudian ada kerjaan lain misalnya bikin desain, atau ada lagi bikin skripsi misalnya ya, misalnya ada 5 nih tadi nih. Jadi kita pilih dulu mana yang urgency, mana yang lebih diutamakan gitu. Apakah pekerjaan itu penting atau bisa ditunda atau bisa kita jadwalin? Kita harus rinciin itu dulu teman-teman. Itu yang pertama. Terus cara yang kedua supaya kita lebih produktif itu ada namanya prinsip Pareto 80-20. Biasanya ini kalau saya coba untuk perumpamaan gitu ya. Kita punya baju 10, gitu misalnya. Yang 5 kemeja, yang 3 kaos, yang 2 sweater misalnya ya. Ada 10 nih. Nah, dari 10 itu sebenarnya kita itu paling yang make doang tuh paling cuma 2 atau 3 gitu loh. 20% lah, 20%. Kalau dari 10 berarti kita cuma biasa pakai 2. Sisanya pasti kita jarang buat pakai gitu loh. Nah, ini adalah yang secara simpelnya untuk memahami sistem Pareto 80-20. Kita sebagai desainer misalnya ya. Kita mau hari ini mau ada to-do list buat bikin konten sosmed 5 misalnya. Konten sosmed 5, kemudian suruh bikin landing page untuk website 1 misalnya. Terus lagi ada suruh buat lagi konten tadi yang 5 tadi dibagi sama feed dan story misalnya. Terus ada lagi kita mau bikin X banner, mungkin ada keperluan event gitu kan. Nah, dari beberapa itu mana nih yang sekiranya bisa membuat hasilnya lebih besar? Misalnya dari tugas-tugas yang tadi kita sebutkan, mana yang lebih menghasilkan misalnya. Oh, yang lebih menghasilkan berarti bikin landing page karena besoknya mau dibuat iklan. Nah, kurang lebih kayak gitu misalnya. Jadi dengan landing page selesai, otomatis itu udah beberapa persen pekerjaan kita gitu loh. Karena itu mungkin yang lebih susah juga kan. Kita harus mikir copywriting-nya, harus mikir gimana bentuk iklannya, mikir posternya juga ya kan. Nah, kalau itu udah jadi, nanti tinggal sosmed-sosmed ini agak gampang lah dalam tanda kutip ya. Maksudnya nggak sesusah membuat landing page. Nah, kurang lebih seperti itu prinsip Pareto 80-20. Jadi kita harus tahu mana pekerjaan yang nilainya atau progresnya itu lebih besar ketimbang yang lain. Yang ketiga, kita pakai yang namanya time blocking. Time blocking itu kayak kita zaman sekolah. Jadi kita tahu nih hari Senin tuh pelajarannya apa. Misalnya matematika, IPA, IPS. Selasa olahraga, kemudian ada apa lagi? PKN misalnya ya. Ini kalau zaman PKN tuh masih apa ya? SMP ya, SD atau SMP ya. Sampai SMA juga masih ada kayaknya ya. Kemudian ada lagi Rabu kimia misalnya ya, IPS gitu kan. Jumat, Sabtu. Nah, itulah yang namanya time blocking, teman-teman. Kita tuh kadang nggak punya waktu itu gitu loh, nggak punya time blocking. Jadi ya udah ngerjain ini Senin, besoknya ngerjainnya bisa hari Rabu. Tugas tadi misalnya desain tadi buat sosmed harusnya Senin, kadang kita malas jadi ngerjainnya Rabu, kadang Rabu malas jadi Kamis, Jumat. Nah, jadi jadwal kita nggak jelas gitu. Harusnya kita punya namanya time blocking tadi. Ini tahap yang ketiga. Setelah kita menentukan semua to-do list mana yang lebih urgency, kemudian yang kedua kita lanjut untuk sistem Pareto tadi 80-20, mana yang paling urgency, mana yang bisa lebih memberikan progres besar.
Kemudian yang ketiga, kita tinggal eksekusi nih. Kita arah ke eksekusi sekarang, yaitu untuk membuat time blocking. Dan jangan lupa juga kita jadwalin misalnya mau olahraga, mau apa ya, having fun gitu ya sama teman gitu. Misalnya buat apa namanya, buat self reward kita gitu kalau udah capek kerja gitu kan. Itu dijadwalin teman-teman. Karena kadang ya itu tadi, kita nggak punya jadwal, tahu-tahu loncat-loncat sana sini akhirnya ya nggak jelas gitu. Makanya kalau zaman dulu kita masih sekolah, kenapa tugas sebenarnya kan kita kan dikasih tugas terus tuh ya. Senin kasih tugas, Selasa, Rabu, pokoknya kasih tugas terus lah. Tapi kenapa semuanya bisa selesai? Karena kita tahu jadwal. Ketika kita misalnya, lupa besok pelajarannya ini nih, belum tak kerjain nih, kerjain gitu loh. Jadi ada pemicu gitu teman-teman. Beda sama kita nggak punya jadwal. Ya udah jalan aja gitu. Pokoknya temen ngajak, ayo main yuk, ya udah ayo main. Ini apa namanya pergi ya, udah ayo pergi. Padahal kita punya jadwal gitu loh. Nah pergi sama temen juga bisa dijadwalin ya. Ini berhubungan sama umumnya ya, nggak sama, maksudnya kalau misalnya urgensi kayak ada saudara yang meninggal atau apa itu kan beda lagi gitu. Kemudian kita lanjut yang keempat teman-teman. Yang keempat adalah fokus dengan kerjaan kita. Fokus di sini dengan apa? Dengan pakai metode namanya teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini kita setel alarm ya, setel waktu untuk mengerjakan satu job desk gitu. Jadi misalnya gini, kita mesti ngomongin desain tadi ya. Misalnya kita mau ngomongin tadi ngerjain landing page untuk website gitu kan, untuk jualan gitu lah. Entah itu baju, ya jualan apa lagi ya, gamis gitu kan, jualan kamera atau jualan mikrofon segala macamnya lah. Kita sudah punya jadwal untuk buat landing page. Kemudian kita udah tahu nih mau bikin apa aja. Supaya nggak males, kita pakai namanya teknik Pomodoro. Teknik ini digunakan ketika kita udah duduk nih, misalnya kayak posisi saya nih sekarang nih. Ini udah mau bikin website misalnya. Nah, kadang yang bikin kita nggak selesai adalah dikit-dikit kita ngambil HP, kita dikit-dikit nyemil, kita dikit-dikit lihat YouTube lah, Spotify, ya, pokoknya banyak distraction lah gitu lah. Akhirnya kita nggak ngerjain ya kan? Ya kalau pasti yang nonton, iya nih kayaknya saya gitu banget gitu. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Kita pakai teknik Pomodoro, kita setting timer. Caranya adalah kita setting timer misalnya 20 menit sampai 25 menit. Ya, kita setting timer 20 menit atau 25 menit. Kemudian biarkan itu berjalan. Ya, selama 20 sampai 25 menit itu kita nggak pegang HP, kita nggak nyemil, kita nggak lihat YouTube, kita nggak dengerin Spotify dan segala macamnya, kita nggak lihat Instagram. Coba lakuin itu. Nah, setelah pertama kali misalnya 20 menit selesai, kita ambil istirahat 5 menit misalnya. 5 menit itu di timer juga, teman-teman. Jadi 5 menit sama kayak sekolah. Pelajaran A itu 2 jam. Ya, pelajaran B 1,5 jam. Olahraga misalnya sejam gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah selesai baru ambil istirahat. Jangan pas lagi ngerjain udah banyak distraction, akhirnya kerjanya nggak selesai. Pakai teknik Pomodoro itu sampai beberapa kali teman-teman. Jadi misal pertama 20 menit, kita ambil istirahat 5 menit. Yang kedua, tahap kedua kita ambil lagi 20 menit, istirahat 5 menit. Sampai misalnya 4 kali. 4 kali berarti kan sekitar 1 jam gitu ya. Nah setelah 1 jam kita ambil istirahat agak panjang tuh, misalnya 20 menit atau setengah jam gitu ya. Tapi ingat, tetap di timer. Jadi jangan sampai ya udah gitu istirahat akhirnya bisa sampai sejam 2 jam gitu kan. Itulah yang biasa saya lakuin untuk lebih produktif. Oke, kita murojaah teman-teman ya, atau mengulang-ulang pelajaran. Yang pertama tadi caranya adalah melihat to-do list mana yang lebih urgency. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke teknik Pareto 80-20%. Yang ketiga, kita masuk yang namanya time blocking. Kita punya jadwal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jamnya ya kan, pokoknya kayak sekolah lah. Kemudian yang keempat, ketika kita sudah masuk teknisnya, kita buat pakai teknik Pomodoro. Kita setting timer, kemudian kita fokus untuk mengerjakan satu hal tadi gitu. Jadi setiap to-do list itu kita punya waktu bener-bener ngerjain gitu loh. Mungkin masih banyak sih metode-metode lain yang bisa digunakan, tapi saya sendiri biasa pakai itu tadi ya, 4 metode tadi yang bisa kita lakukan untuk semua yang ingin lebih produktif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga share dan tag Instagram kita di sarkas.id kalau kamu udah mencoba metode tadi ya.
Jangan lupa sharing juga, semoga bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita supaya menjadi orang yang lebih produktif, supaya lebih menjadi muslim yang lebih produktif. Saya Bagas, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.